Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang arus sirkuler perekonomian 3 sektor yang beranggotakan Saya Revita Putri dengan NIM 371. Saya Siti Sarah dengan NIM 398. saya sendiri Nadia Desi Anggreni dengan NIM 403. Saya Aisyah dengan NIM 404. Berikut pemaparan materi yang akan kami jelaskan. Baik, yang pertama yaitu pengertian ekonomi 3 sektor, yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Sehingga dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, di sini pemerintah selaku pelaku ekonomi ketiga memiliki fungsi utama sebagai pengatur perekonomian. Apabila produksi dan penyalurannya lancar, maka ada kecenderungan harga barang akan turun atau sekurang-kurangnya stabil, sehingga rumah tangga konsumsi akan dapat mengatur kecenderungan konsumsinya. Dan semua pendapatannya tidak akan habis dibelanjakan, sehingga masih ada bagian dari pendapatannya yang ditabung sebagai modal. Slide selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat pelaku ekonomi bagi produsen. Kebutuhan akan faktor produksi modal dan skill akan dapat terpenuhi oleh rumah tangga konsumsi sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat pelaku ekonomi bagi konsumen. Konsumen mendapatkan pembayaran atas faktor-faktor produksi dan skill yang dipakai oleh produsen yang kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dijual oleh rumah tangga produksi. Peran rumah tangga produksi atau perusahaan dalam perekonomian. 1. Produsen menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, termasuk juga untuk dijual ke luar negeri. Yang kedua, pengguna faktor produksi. Gunakan berbagai faktor produksi berupa sumber daya alam atau bahan baku, modal, tenaga kerja, dan keahlian. 3. Agen pembangunan. Membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan seperti membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, mensejahterakan karyawan, meningkatkan kualitas SDM, dan lainnya. Yang keempat ada penyedia dan penyalur barang dan jasa, menghasilkan dan menyalurkan barang dan jasa agar dapat dinikmati oleh konsumen. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, yaitu pengatur, yaitu pemerintah harus mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Misalnya dengan membuat undang-undang dan peraturan, melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, dan lain-lain. Yang kedua, konsumen. Untuk melakukan tugasnya, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa. Misalnya, untuk keperluan peralatan dan perlengkapan kantor, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu produsen. Pemerintah yang menjalankan perusahaan milik negara, khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, misalnya perusahaan air minum, listrik, tambang minyak, bank, dan lain-lain. Yaitu pemerintah menjamin bahwa peserta pasar akan berlaku secara jujur dan mematuhi aturan main yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasar. 5. Menjamin kompetisi, yaitu pemerintah menjamin iklim kompetisi yang baik di mana tidak ada praktik tidak terpuji seperti kolusi, monopoli, dan penetapan harga yang berpotensi menyingkirkan pesaing dari pasar. Yang terakhir yaitu keenam, menyediakan barang publik, yaitu pemerintah memiliki wewenang untuk menagih pajak untuk menjadikan barang-barang publik seperti pertahanan negara dan keadilan. Selanjutnya yaitu peran rumah tangga konsumsi. Yang pertama, konsumen berperan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pemasok atau pemilik faktor produksi berperan sebagai pemilik dan pemasok faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi atau perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, ikut mempengaruhi mengenai apa yang akan diproduksi oleh perusahaan, yaitu konsumen turut memberi pengaruh terhadap kecenderungan barang apa yang sebaiknya diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dan syarat keseimbangan.
Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Selanjutnya, ketiga jenis aliran yang baru. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintah. Yang kedua, yaitu pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pada siklus perekonomian tiga sektor, terdapat tiga sektor yaitu rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi berupa tenaga kerja, skill, modal, dan lain sebagainya. Faktor produksi tersebut akan digunakan oleh perusahaan sehingga rumah tangga akan mendapatkan kompensasi berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan lainnya yang disebut sebagai pendapatan rumah tangga. Lalu, rumah tangga akan menggunakan sebagian pendapatannya tadi untuk membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Selain untuk konsumsi, pendapatan rumah tangga juga digunakan untuk tabungan yang dilakukan di lembaga keuangan. Dana pada lembaga keuangan yang diperoleh dari rumah tangga tadi akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada para investor agar dapat melakukan penanaman modal atau investasi ke perusahaan. Selanjutnya, rumah tangga juga melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah yang disebut sebagai pajak perseorangan. Lalu perusahaan juga melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah yang disebut sebagai pajak perusahaan. Pajak-pajak itulah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah. Dari pemerintah sendiri, ada aliran pengeluaran pemerintah untuk pembelanjaan negara. Pengeluaran pemerintah kepada sektor rumah tangga dengan pemberian gaji atau upah sebagai imbalan penggunaan faktor produksi yang digunakan oleh pemerintah. Sedangkan pengeluaran pemerintah kepada sektor perusahaan yaitu dengan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Slide selanjutnya, terdapat perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dalam bentuk grafik. Pada grafik yang pertama, yaitu E sebagai pengeluaran agregat, Y sebagai pendapatan nasional. Y sama dengan E atau Y sama dengan C plus I plus G dengan keterangan C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi perusahaan, dan G sama dengan pengeluaran pemerintah. Pada grafik yang kedua merupakan grafik injeksi kebocoran dengan keterangan I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, S sama dengan tabungan, dan T sama dengan pajak. Di mana I plus G merupakan injeksi dan S plus T merupakan bocoran. Hal ini juga berlaku keadaan injeksi sama dengan bocoran, sehingga I plus G sama dengan S plus T. Selanjutnya ada perhitungan keseimbangan pendapatan nasional. Fungsi konsumsi tetap C sama dengan 100 ditambah 0,8 YD dan investasi sebesar 50. Bertambahnya peranan pemerintah sebesar 250 atau G sama dengan 250 dan penerimaan pemerintah atau TX sama dengan 250, maka keseimbangan pendapatan nasional menjadi 1000. Berikut perhitungan pendekatan pengeluarannya. Y sama dengan C plus I plus G, lalu C sama dengan 100 plus 0,8 YD, YD sama dengan Y min TX.
Y sama dengan 100 plus 0,8 kurung buka Y min 250 kurung tutup ditambah 50 ditambah 250. Y sama dengan 100 plus 0,8 Y min 200 plus 50 plus 250. Y min 0,8 Y sama dengan 200. 0,29 0,2 Y sama dengan 200 sehingga Y EQ sama dengan 1000. Selanjutnya ada menghitung pendekatan injeksi kebocoran. Rumusnya yaitu S plus TX sama dengan I plus G, lalu C sama dengan 100 ditambah 0,8 kurung buka Y min 250 kurung tutup. C sama dengan 100 plus 0,8 Y min 200. C sama dengan min 100 ditambah 0,8 Y. Lalu hasil C tadi dimasukkan ke rumus awal, jadinya 100 ditambah 0,2 Y sama dengan 50 plus 250. 0,2 Y sama dengan 200 sehingga ketemu Y EQ sama dengan 1000. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah mengakibatkan dua perubahan. Yang pertama, pajak membuat pemerintah melakukan pembelanjaan, maka hal ini akan meningkatkan perbelanjaan agregat. Kemudian yang kedua, pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga dan sebaliknya. Perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup karena belum adanya perdagangan dengan luar negeri. Selanjutnya, jenis dan bentuk pajak. Jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua itu ada pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama itu ada pajak regresif. Persen pajak akan turun ketika pendapatan naik. Selanjutnya ada pajak proporsional, yaitu persen pajak akan tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Yang terakhir itu ada pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan juga naik. Selanjutnya ada efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pada dua sektor itu belum adanya sektor pemerintah sehingga pajak itu belum muncul. Nah, pada tiga sektor ini sektor pemerintah sudah ikut campur sehingga adanya unsur pajak. Nah, pajak di sini tuh akan menurunkan YD atau pendapatan disposable. Pendapatan disposable ini adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Sehingga YD itu nantinya akan lebih kecil dari pendapatan nasional karena sudah dikurangi oleh pajak. Nah, pengaruh pajak terhadap konsumsi yaitu pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Jadi semakin besar pajak dikenakan atas konsumsi, misalnya pembelian barang-barang mewah yang dikenai pajak, maka akan semakin menurun tingkat seseorang untuk mengkonsumsi produk tersebut. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil pajak yang dikenakan atas barang-barang konsumsi, maka akan semakin meningkat konsumsi masyarakat tersebut. Yang kedua itu pengaruh pajak terhadap tabungan. Jadi jika tingkat konsumsi masyarakat meningkat karena pajak, maka nilai tabungan masyarakat akan menurun, dan sebaliknya juga jika nilai pajak meningkat atas barang konsumsi dan tingkat konsumsi menurun, maka nilai tabungan masyarakat juga akan meningkat. Fungsi pengeluaran pemerintah yaitu besarnya pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah pada suatu waktu tertentu yang tidak terpengaruh terhadap besarnya pendapatan nasional. Penentu-penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Penyusunan anggaran belanja pemerintah dilakukan melalui proyeksi penerimaan pajak yang telah diramalkan. Yang kedua yaitu tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Tujuan penting pemerintah antara lain adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu pertimbangan politik dan keamanan. Salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam penyusunan anggaran adalah kondisi politik dan keamanan nasional. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.